Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di channel saya Tommy Siswoyo ya. Mas Bakul asli Brebes ya. Ketemu lagi ya di video YouTube tanpa edit-editan ya. Di sini saya masih bersama Mas Sandi ya, owner dari Sarang Luwak Brebes ya. Tadi sudah nonton video sebelumnya ya. Sekarang kita akan membahas satu topik yang menurut saya bikin yang greget atau penasaran agar saya bisa tahu ya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe ya, klik like ya, kemudian bagikan, share ya, biar teman-teman yang lain juga tahu ya. Komen juga. Nah, komen juga kalau misalkan penasaran tentang apa sih yang sekiranya memang ada di pembahasan video tersebut, tinggal komen, nggak apa-apa, bebas, kita terbuka, oke ya. Kita langsung saja yang bahas tentang bagaimana cara beternak musang yang baik dan benar ala Mas Sandi dari Sarang Luwak Brebes ya, pemilik asli atau owner langsung dari Sarang Luwak Brebesnya. Oke, kita langsung saja bincang-bincang podcast kali ini tentang cara beternak musang. Oke, Mas ya. Biasa kita jumpa lagi Mas ya. Tadi sudah keliling jumpa terus sama Mas Brebes semuanya. Oke ya, sama-sama pencinta musang lover ya, seperti itu ya. Oke, kita akan membahas cara beternak musang. Nah, sebelum pembahasan lebih jauh, nah kira-kira persiapan apa saja yang harus disiapkan buat beternak musang Mas, seperti itu yang persiapan awal? Yang jelas pertama ya musangnya itu sendiri kita harus Oke, siap. betul ya. Kalau mau beternak tapi kita nggak punya musang gimana? Nah, nanti ternaknya apa pemirsa ya? Jadi tahu awal mulanya harus punya musang. Musangnya berapa ekor? Nah, seperti itu. Kalau buat ternak ya minimal berarti 2 ekor, tipe jantan sama betina. Ya, oke. Terus buat umurnya, kalau buat umur yang matang buat ternak itu biasanya kalau buat di musang itu 1,5 tahun. Kalau saya itu 1,5 tahun. Tahun setengah ya. Minimal tadi punya sepasang ya. Terus ini usia matang buat ternak itu usia berapa tadi Mas Sandi yang Mas Sandi bilang tadi? Usianya Ya. kalau di sini sih saya kalau buat kawin itu buat matangnya 1,5 tahun. 1,5 tahun itu udah siap berarti. Ada juga yang 1 tahun sudah birahi, tapi kalau di sini saya biasanya 1,5 tahun baru saya kawinkan. Itu supaya kalau biasanya kalau terlalu muda banyak faktor-faktor yang kayak faktor dia nanti kalau beranak stres Ya, oke. Terus karena umurnya belum cukup sih. Terus bisa kawin tapi nggak hamil. nah, itu resiko juga ya. Karena dia usianya belum terlalu matang. Jadi buat usia matangnya itu 1,5 tahun up lah. 1,5 tahun itu usia buat ternak musang. Nah, sebelum dikawinkan, nah kira-kira ada tips sendiri belum? Maksudnya gini, nah dari si penjantan atau betinanya itu, kira-kira untuk memahami ciri-ciri musang birahi itu seperti apa Mas? Kalau di betina ciri-ciri buat dia ngelihat birahi atau enggaknya itu biasanya dia pertama ngeluarin suaranya tuh kayak ngekek. Kalau kebanyakan orang bilang tuh ngekek kayak kuntilanak. Oh ya pemirsa, ya ciri khas musang birahi terutama jenis kelamin betina katanya itu ngekek ya, suaranya seperti itu. Kalau orang awam itu nganggapnya suara kuntilanak pemirsa ya. Terus ciri musang jantannya ketika birahi itu seperti apa Mas? Kalau jantannya satu itu biasanya kalau jenis musang pandan apalagi dia mengeluarkan aroma pandannya. Berarti ada ciri khas sendiri ya Mas? Kalau Oke. jantan dia lebih wangi pandannya lebih keluar. Terus sering menggesekkan kelaminnya ke benda-benda kayak ke tempat makan gitu. Oh, itu berarti tanda musang jantan itu mulai birahi. Ya. Oke, untuk jenis kelamin jantan, ciri birahinya seperti apa tadi ya? Ngeluarin bau khas pandan, makanya orang menyebutnya apa?
musang pandan. Nah, itu memang ada aroma tersendiri dari badan si musang tersebut, itu terutama di jenis kelamin yang jantan. Terus juga kelaminnya itu sering digesek-gesekkan di benda-benda ataupun di bawah alas kandangnya seperti itu. Nah, itu buat ciri musang birahi jantan sama betina. Nah, kalau misalkan sudah punya musang pandan jantan sama betina udah birahi, kemudian apakah langsung digabungkan dalam satu kandang atau nunggu apa dulu, Mas? Kalau cara saya ini kan setiap breeder biasanya kan beda-beda ya Oke, cara-caranya. ya. Nah, ini cara sesuai yang ada atau tips sesuai Mas Sandi miliki yang pernah pengalaman. Nah, Kalau pengalaman di sini terus cara saya itu biasanya kalau udah sama-sama birahi, kandangnya kita nggak langsung digabungin. Jadi kandangnya kita deketin dulu, dijecerin. oh, dijejerin, iya. Biar mereka saling kenal baunya masing-masing. Nanti kalau dijecerin sekitar 1 hari atau 2 hari baru kita gabungkan. Jadi resiko buat bertengkarnya itu kecil. Oke, berarti istilahnya musang juga ada PDKT-nya. Sama halnya dengan orang ya. Suka lawan jenis ya harus ada PDKT, nggak mungkin langsung di wik 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 seperti itu. Itu nggak boleh, bahaya itu ya. Melanggar norma ya, seperti itu. Tadi ada 2 kandang disiapkan, jantan sama betina. Dideketin ya kanan kiri kurang lebih ya 1 sampai 2 hari ya Mas ya. Iya. Biar ada pendekatan khusus supaya apa? Mengenal satu sama lain bau badannya seperti itu. Ya. Setelah 2 hari interaksi terus, kemudian apakah langsung digabungan atau tidak, Mas? Kalau sudah 2 hari kayak gitu, biasanya kan udah saling kenal, Iya. baru kita gabungin. Tapi kalau cara saya itu nggak terus digabungin. Misalkan masa kawin dia 1 minggu, saya caranya nggak selama 1 minggu nggak digabungin terus. Jadi saya pantau, misalkan sore dia kawin sampai malam, nanti malamnya saya pisah lagi dia. Berarti dipisahin lagi, baru nanti kawinnya lagi, besok sorenya lagi saya baru kawinkan lagi. Gitu seterusnya nyampe betinanya nolak dikawinin. Oke, itu ada cara tersendiri ya yang Mas Andi lakukan buat ternak musang. Jadi pada saat yang sudah ada PDKT-nya itu digabungin ya. Digabungin itu jangan sampai kelamaan, jangan sampai 1 minggu ya Mas. Itu resiko juga ya. Berarti tadi 1 hari digabungin ya, Iya. sampai terpantau kawin. Iya, kalau udah terpantau beberapa kali kawin kita pisah dulu. Tuh, ya Nanti dengerin. gabungin lagi kayak gitu terusnya sampai betinanya nolak nggak mau dikimpoi. Oke ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Terpantau kawin atau kimpoy ya. Kemudian kita ambil lagi, pisahkan dulu. Supaya apa? Jantannya itu ada tenaganya. Kalau misalkan pejantan terlalu banyak wik-wik, tenaganya teklok, sama halnya kayak ya, orang ya. Terlalu kenceng atau terlalu semangat buat wik-wik ya kasihan. Tenaganya lemah, itu pun juga sangat mempengaruhi kesuburan sperma ya Mas. Iya betul. Jadi Seperti itu. kawinnya kurang berkualitas kalau digabungin terus. Dia tetap mau kawin, cuman biasanya belum nyampe keluar udah selesai gitu, karena tenaganya kurang. Jadi kalau kawin pisah gitu, selama dipisah kan kita kasih jamu lah istilahnya. Dopingnya ya. Iya, dopingnya biar tenaga jantannya ada terus. Nah, ya tadi katanya biar kualitas spermanya bagus. Kira-kira makanan yang cocok buat musang untuk persiapan breeding apa saja sih? Kan katanya ada kualitasnya itu tadi supaya bagus. Nah, terus tadi Mas Andi menyebutkan ada doping loh. Nah, doping apa yang diresepkan yang ada di sarang luwak berbes? Nah, kira-kira dopingnya apa saja, makanannya apa saja supaya bisa meningkatkan kesuburan atau kualitas spermanya? Kalau di sini dia di kandang SLB itu buat makanan yang buat khususnya yang buat breeding gitu ya, Iya. buat indukan itu saya kasih makan pokoknya pakai cat food, makanan kucing. Oh, pakan kucing, cat food. Ah. Selain itu, Kalau selingannya biasanya 3 hari sekali saya kasih buah-buahan kayak pisang, pepaya kayak gitu. Terus seminggu sekali saya kasih kepala ayam, kalau enggak ya hati ampela ayam gitu. tuh pemirsa, musang aja makanannya enak-enak. Lah kita makanannya lauk sambal sama kerupuk ya. Tempe. Tempe kan lalapan seperti itu.
untuk meningkatkan kualitas sperma yang baik, yang bagus ya, yang ada di sarang luwak Brebes tadi, dikasih makanannya cat food ya, pakan kucing yang biasa dikasih seperti itu. Kemudian tadi ada pisang, ada buah pepaya ya Mas, seperti itu ya. Itu memang bagus untuk proses yang meningkatkan kualitas sperma. Nah, jadi memang kualitas sperma itu sangat menentukan berhasil atau tidaknya ya Mas. Iya, betul. Oke. Jadi kan kalau buat pisang, kalau yang buat ternak itu harus banyak protein. Oke, banyak mengandung protein. Selain itu, Jadi kita kasih ya kayak gitu ya, cat food kan tadi. banyak protein. Jadi jangan terlalu banyak makan yang berkarbohidrat, malah lemes. Oh ya. iya, bener, nggak ada tenaganya ya Mas, Ah. betul. Iya. Harus diutamain yang banyak proteinnya, yang itu dari ayam, entah dari lele, cat food. Oke, ya itu makanannya ya. Terus setelah terpantau Kimpoy dari masa kawin sampai kelihatan hamil, itu kira-kira berapa lama nunggunya Mas? Setelah misalkan si betina itu udah nggak mau dikimpoy, Ya udah nolak seperti ya itu. udah nolak, itu kita mulai dari itu apa, nolak betina itu udah kita mulai. Oh, terhitung hari itu juga. Dihitung dari situ juga. Ya, terus Jadi kan kalau musang itu masa kehamilannya kurang lebih 70 hari. 70 hari berarti 2 bulan. Kurang lebih 2 lah. bulan lebih ya. Oke. Maksimal 70 hari itu. Dimulai dari hitungan hari pertama itu yang tadi yang betina nolak buat Nolak. disimpan itu udah dihitung. Kalau buat ciri-ciri baru kelihatan hamil atau enggaknya itu Iya. biasanya di umur 3 minggu atau sebulan. 3 minggu atau sebulan itu baru kelihatan musang tersebut hamil atau enggak. Positif kalau enggaknya dilihat dari perkembangan perutnya sama puting. Biasanya kalau positif hamil di umur sebulan itu puting susunya udah mulai kelihatan menonjol. Oh, udah kelihatan berarti sekitar perut putihnya udah nonjol, terus bulunya pun juga Agak rontok ya. Bisa sekarang puting lucunya itu mulai rontok juga kalau misalkan udah positif hamil. kalau di umur baru kelihatannya itu di umur 3 minggu sampai sebulan. Oke, ya. Jadi untuk mengetahui apakah musang tersebut hamil atau enggak, ya di usia 3 minggu setelah masa kawin atau terhitung betinanya itu sudah nolak untuk dikimpoy. Ya. Terus kalau misalkan sudah kelihatan, wah ini ternyata puting susunya kelihatan, berarti otomatis itu musang tersebut hamil. Kira-kira ada perawatan khusus tidak selama musang betina sedang hamil maksudnya? Perawatan khusus pastinya ada kalau buat musang yang lagi hamil kayak gitu. Pertama kandangnya, Iya, dia kandangnya kita kasih yang agak luas biar dia sering gerak. Oh ya, aktivitas Biar ini. jangan lebih lihat, biar jangan banyak gerak. Kedua, kita kalau udah umur 1 bulan ke atas masa kehamilannya kita kasih keranjang buah buat nanti dia melahirkan di situ. Oh, ya berarti di dalam kandangnya kasih keranjang buah yang plastik itu ya? Kalau di sini pakai keranjang buah kayak gitu. Terus buat makanannya kita kasih protein. Rutin cat food berarti? Kalau Selama saya hamil. selama ini malah makan buah pisangnya atau pepayanya itu kalau lagi hamil 4 hari sekali atau enggak ya 5 hari sekali kita kasih buat nutrisi karbohidratnya juga. Kalau kebanyakan karbohidrat itu biasanya bayinya oversize, kegendutan. Jadi lahirnya pas lahir itu susah biasanya kalau yang bayinya kebesaran. Oke ya, ini memang ada perawatan khusus buat musang betina pada saat hamil ya. Selama perawatan musang dalam kondisi hamil di sarang luwak Brebes itu sangat menganjurkan menggunakan makanan cat food ya. Makanan yang banyak mengandung protein. Malahan ya ngasih buah pisangnya itu jarang ya Mas, seperti itu. Ya. Paling 4 hari sekali. Paling 4 hari sekali itu baru dikasih pisang, cenderung lebih rutinnya itu cat food ya. Nah dari usia tadi protein, terus katanya tadi banyak yang mengandung karbohidrat itu bisa menimbulkan besarnya janin sehingga susah untuk dilahirkan juga ya Mas, untuk kematian. Nah, itu apakah ada dampak khusus ketika bayi tersebut lahir bisa menimbulkan stres pada si induk? Misalkan induk apa sih
janinnya itu terlalu besar lahir kemudian langsung dimakan atau tidak kalau misalkan? Kalau biasanya kalau yang buat kasus oversize gendutan gitu bayinya, biasanya itu pas lahirin itu susahnya itu karena posisi bayinya itu kegedean, jadi keluarnya seret, jadi kayak kecekik gitu, dan napas biasanya nggak Langsung selamat. oh, Iya. gitu ya. Jadi memang Bahayanya di situ. janinnya udah besar di dalam rahim ya mas ya? Ya, Di dalam kandungan terus lahir ternyata ukuran ya, keluar vaginanya itu memang kecil ya. Akhirnya seperti dicekik ya, pas lahir langsung posisi meninggal berarti ya mas ya? Biasanya yang saya alamin kayak gitu. Oh, Mas Andi pernah ngalami seperti itu pemirsa, karena pengaruh pola makan itu sangat berpengaruh untuk kesehatan si janin tersebut ya. Jadi memang seperti itu. Nah, kalau misalkan musang tersebut udah hamil, apakah harus disendirikan atau memang harus dideketin sama si jandanya? Bagusnya itu harus dipisah dari musang-musang lain ya, karena biar misalkan dia lahir itu nggak stres karena bau musang lain. Biasanya kan kalau ada musang lain di sekitarnya kan baunya kecium sama induknya, itu dia takutnya anaknya ada yang ngambil gitu atau kepikiran dari dia. Jadi lebih baik itu dipisah. Alangkah baiknya lagi kandang itu ditutup. Berarti dikeripung ya, ditutup pakai Ya, kain atau apa ya seperti itu, supaya supaya nggak interaksi sama musang lain seperti itu ya mas, ya, menghindari stres. biar kalau ada orang lewat juga dia nggak lihat di sekitar luar kandang, jadi nggak stres ya. Jadi memang ada tempat khusus pemirsa kalau misalkan ya musang tersebut dalam kondisi hamil harus disendirikan supaya tidak stres. Kalau misalkan stres khawatirnya kayak gitu, istilahnya di reject anaknya, bisa jadi juga keguguran ya mas, bisa Ya. jadi seperti itu ya. Usia kehamilannya belum matang sempurna, akan tetapi janinnya itu dikeluarkan ya, karena memang pengaruh faktor stres dari lingkungan tersebut. Nah terus kalau misalkan musang tersebut sudah lahir, Bro, apakah memang ada perawatan khusus setelah melahirkan? Kalau sudah melahirkan, biasanya kalau saya itu induknya itu saya kasih makan yang enak-enak, Makanan kayak dibanyakin ayam apa, dikasih minum susu biar dia punya asinya itu lancar, bagus, iya. jadi anaknya gemuk-gemuk gitu, sehat-sehat. Prinsipnya sangat mantap sekali pemirsa ya, bukan cuma orang ya. Jadi memang Mas Andi udah menerapkan pola hidup buat ibu menyusui alias induk musang saat menyusui ya, dikasih nutrisi yang bagus-bagus ya, yang enak-enak supaya apa, produksi asinya itu lancar banyak, sehingga apa, anaknya itu nenen ya atau ngempeng atau nyusunya itu juga kenceng, sehingga apa, badan anaknya pun juga berisi seperti itu, bongsor istilahnya ya. Usia lahir sampai usia mandiri kira-kira berapa lama itu mas? Kalau buat mandiri tergantung kita usia nyapihnya di usia berapa. Oh Kalau iya, ada usia nyapih juga ya, lupa. Benar ya. Nyapih, nah, istilah nyapih ada yang tahu? Kita tanya coba, nyapih itu seperti apa mas? Monggo. nyapih itu berarti memisahkan anak dari induknya. Kita ambil anak dari induknya gitu Ya, istilahnya. dipisah. Itu istilahnya nyapih kalau Nyapih. di musang, pemusangan. Nunggu berapa minggu kalau misalkan mau nyapih? Kalau di sini sih di SLB sih biasanya 1 bulan sampai 1,5 bulan baru kita sapi. Itu berarti udah kondisi mandiri, udah bisa makan sendiri, Biasanya diambil. biasanya kalau usia segitu, misalkan 1,5 bulan saya sapi, biasanya nggak lama, dia 2 hari, nggak nyampe 1 minggu dia udah mau belajar mandiri, udah mau makan sendiri. Nah, di sarang luwak Brebes kira-kira pernah ngambil baby musang yang masih nyusu tidak mas? Maksudnya buat dibesarin secara mandiri, kita ownernya loh, Nah, disepet seperti itu, pernah nyobain ngambil anak pernah dulu umur sehari umur sehari langsung udah diambil? itu juga dikarenakan induknya stres nggak Wah. mau menyusui. Wah, Jadi kasihan. kita daripada dia nggak nyusu terus mati, jadi kita mending ambil pas umur 1 hari, kita susuin sendiri. Umur 1 hari dipisah, kasihan induknya gara-gara stres nggak mau nyusuin pemirsa ya, langsung diambil sama Mas Sandi. Berarti kan kondisi baby musang tersebut kan masih dalam kondisi nyusu. Nah, kira-kira apakah
ada susu khusus buat baby musang mas supaya bisa tumbuh dan berkembang sampai besar seperti itu? Ada. Kalau saya biasanya kalau nggak pakai susu kucing itu yang kemasan, Iya, kan susu ada ya susu kucing. Kalau pakai susu orang juga bisa, kayak ya nggak usah sebutin merek lah ya, Waduh, soalnya ini- nggak disponsorin, Oke. jadi kita nggak sebutin. Kenapa saya ketawa pemirsa? Kata Mas Sandi bisa pakai susu orang. Maksudnya susu buat bayi orang Oh. itu yang kemasan, Oh iya, nggak apa-apa. bukan Hiburan. langsung susu orang itu. Oke, nggak apa pemirsa. Hiburan ya, biar nggak sepaneng. Ya, jadi susu yang bisa dikonsumsi buat orang, maksudnya seperti itu ya. Cuman Mas Andi karena saking semangatnya buat jawab pertanyaan dari saya, ya, jawabnya langsung susu orang ya. Oke, lanjut ya, susu Ya, tadi disepet. yang susu yang buat orang itu, tapi yang non laktosa dia pakainya. Non laktosa berarti tanpa gula atau yang tidak mengandung gula itu, Mas? Laktosa ya. Kenapa itu Mas? Biasanya kalau yang mengandung laktosa itu kan musang kan pencernaannya lambat, Hmm, jadi dia biasanya nggak bisa mencerna laktosa tersebut. Biasanya kalau nggak cocok itu mencret. itu pengaruh. Berarti pakai susu yang tidak mengandung gula supaya menghindari terjadinya mencer pada si musang ya, Iya, baby musang betul. terutama seperti itu ya. Ya. Jadi jangan coba-coba piara musang apalagi yang pemula ya. Dari beli yang masih baby kemudian nyepet pakainya susu sembarangan, jangan sampai ya. Kita pakai susu yang non laktosa atau tanpa gula ya. Biasanya tadi rekomennya menggunakan susu kucing ya. Kemudian ada susu bla 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 seperti itulah. Pokoknya kita tinggal lihat labelnya non laktosa seperti itu. Kita tinggal sepet. Nah, untuk penyepetan atau memberi makan baby musang yang masih sepet kira-kira sehari berapa kali itu? Kalau buat umur 1 minggu sampai 3 minggu, biasanya saya petet itu 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali dalam sehari. Berarti Betul. tiap jeda 6 jam ya. 6 jam atau 5 jam sekali kita petet kalau di umuran 1 minggu sampai 3 minggu. Tapi kalau udah 1,5 bulan kesana 2 kali juga dia sudah cukup kuat. Oh iya, pencernaannya udah mulai kuat, banyak besar ya Mas. Daya tahan tubuhnya tuh udah kuat. Mampu merespon lingkungan sekitar ya seperti itu ya. Oke. Ya, penyepetan seperti itu ya. Nyampe 4 kali dalam sehari menggunakan susu yang tanpa gula ya. Terus kalau misalkan disepet nyampe mandiri, apakah harus disepet terus ketika sudah mulai makan sendiri Mas? Kalau masih belajar makan, saya tetap kasih dia didampingi sama disepet. Oh, didampingi Tapi sepet. kalau dia udah emang bener-bener makannya udah lancar, udah mau makan cat food, saya udah stop. Udah stop. Nah, Biasanya umur 2,5 bulan ke 3 bulan kita udah stop buat kasih susu. stop susu, kemudian MP ASI-nya ya, biasanya makanan pendamping ASI ya, seperti orang saja ya udah belajar makan, kan itu berarti udah kelihatan tumbuh gigi ya Mas? Iya Ya? udah. Ya. Kalau umur 1,5 bulan Satu itu bulan udah mulai tumbuh. Nah, 1,5 bulan udah mulai tumbuh gigi. Nah, awal mula dikasih makan itu pakainya apa Mas biasanya? Biasanya kalau buat musang yang baru belajar makan itu saya kasih pisang, tapi dipotong kecil-kecil terus dibenyakin gitu. Oh, dibenyak-benyak ya, supaya mudah ditelan ya Mas? Iya, biar dia ngunyah. Munyanya enak, Ngunyahnya kan mudah. dia belum terlalu Maksimal, lancar, iya. karena baru belajar makan gitu. Jadi kita benyakin dulu pisangnya. Nah, ya, jadi kalau misalkan musang yang baru belajar makan itu pakainya pisang dipotong-potong kecil kemudian dibenyakin baru kita sodorin supaya apa, mudah dikunyah sama ditelannya seperti itu ya, karena baru tumbuh gigi ya. Oke, setelah mandiri, nah kira-kira nguliknya dalam artian ngobrolan asik lah seperti ini ya. Kalau misalkan musang tersebut sudah mandiri, apakah dari hasil ternak di sarang luwak Brebes itu disimpan atau dibesarin lagi buat project berikutnya atau ada yang dijual Mas? Kalau saya boleh tahu. Kalau buat anak-anakan di sini sih kadang misalkan dia anakannya kita perlu buat salon indukan, ya kita cap sendiri buat salon indukan nanti. Iya. Tapi kalau di cap semua kan nggak mungkin, nanti Oke. banyak gitu. Banyak. Jadi ada separuh juga yang kita
lepas keluarin. adopsi. Iya, lepas adopsi. Oke, nah bahas kata-kata lepas adopsi atau istilahnya LA ya, seperti itu ya, mesti berhubungannya dengan fulus money ataupun cuan ya, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu tadi udah cara beternak, tadi proses apa namanya sampai di sapi, disepet, kasih makan, sampai jual juga. Nah, biasanya kalau misalkan udah di sapi, apakah ada tindak lanjut induknya itu mau dikawinkan lagi atau tidak? Atau nunggu jeda berapa lama induknya siap buat diternak lagi atau dikawinkan? Biasanya kalau kita buat ngawinkan lagi yang habis lahiran gitu, kita dihitung dari waktu penyapihan. Dari habis waktu penyapihan biasanya kita tergantung musangnya juga, birahinya lagi itu lama kan. Tapi kebanyakan normalnya itu 1 bulan nyampe 2 bulan habis melahirkan dia biasanya birahi lagi, mulai birahi lagi. 1 sampai 2 bulan. Oke, kita pun juga istilahnya jangan terlalu sering mengawinkan musang yang sudah melahirkan. Karena apa? Logikanya gini, musang punya rahim habis melahirkan, seperti halnya orang juga sama, rahimnya itu belum kencang atau belum maksimal kembali secara normal ya Mas. Iya. Kita harus nunggu ya 1 ataupun 2 bulan lagi buat dikawinkan, supaya apa? Rahimnya itu kembali normal, bisa maksimal juga, bisa menampung janin lagi, seperti itu ya. Jadi Oke. 1 tahun masa dia kawin melahirkan itu kalau di sini setahun 3 kali buat satu indukan. Oke, 1 tahun bisa produksi 3 kali pemirsa, berarti tiap 4 bulan ya Mas. Rentang 4 bulannya itu kita panen berarti ya Mas, Iya. dipanen terus ya. Oke, berarti memang cenderung 3 kali dalam setahun. Nah, terus kira-kira ya, kalau boleh tahu dari hasil penjualan mesti kan buat mungkin ada kebutuhan yang lain. Nah, ini dari sekian banyak jumlah musang yang ada di sini ya, kira-kira sudah pernah panen berapa kali Mas, kalau saya boleh tahu? Kalau ditanya berapa kalinya ya udah lupa kali ya. Udah Mas. lupa, iya. Udah dihitung. Sejak Ini, tahun berapa sih kira-kira? dari udah ya hampir 3 tahunan. 3 kalau tahun. buat SLB di proses breeding itu baru 3 tahun sih. Baru 3 tahun ternak musang bro ya guys, ya ampun, geleng-geleng. Saya aja yang suka musang tapi alhamdulillah ya belum keturutan bisa ternak musang, cuman keturutannya ternak sugar glider ya, itu mah urusan belakangannya, seperti itu. Nah, untuk kita nyambung aja nggak apa-apa ya Mas, tadi Iya. proses ternak ya, kita nyambung dari hasil masalah tadi lepas adopsi. Lepas adopsi tadi kan ada musang pandan, nah itu berhubungannya dengan harga ya Mas. Mohon maaf ini nggak apa-apa ya Mas, terbuka ya Mas ya? Oh iya nggak Nggak apa-apa, oke. Nah ini kan masalah harga juga ya, kita namanya podcast ya, ngobrol seenaknya saya, ngobrol tanya. Kebetulan Mas Andi pun juga enak responnya, alhamdulillah saya pun juga nyaman, enak, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu harga musang yang paling rendah atau yang paling murah yang ada di SLB ya, Sarang Luwak Brebes, sampai yang harganya juti atau jeti ya di angka ribuan K ya, kira-kira bisa nyebutin nggak Mas, dari mulai yang paling terendah jenis apa, harganya berapa, seperti itu? Ya saya tanya balik dulu juga. Oke. Boleh disebutin apa enggak di sini? Oke, boleh dong ya, nggak apa-apa, silakan terbuka Takutnya ya. nanti netizen pada mikir, Allah ini pamer apa sombong apa gimana. Oke, itu urusan netizen, nggak masalah ya, Ini namanya kan cuman netizen ya, ngasih seperti info itu. doang, barangkali ada yang mau adopsi musang kan Nah, tahu oke. harga-harganya. Betul, gitu. cocok. Nah ya, jadi harap bersabar netizen, terutama ya yang selalu ingin menang sendiri ya. Ini kita akan bahas yang namanya harga musang, dari mulai yang paling rendah sampai yang harganya bisa buat beli motor second ataupun barulah, seperti itu ya. Oke Mas, kalau boleh tahu boleh disebutin nggak apa-apa, urusan netizen belakangan lah, seperti itu. Oke, silakan Mas. Ya kalau buat musang di jenis musang pandan gitu ya, kalau yang kan beda jenis, beda Iya, harga oke, juga. betul. Kalau yang dibilang buat paling murah itu biasanya kalau di sini musang pandan Jawa gitu. Kalau hasil ternak biasanya itu harganya lebih di atas musang hasil tangkapan alam. Oh,
liar ya, berarti beda ya tetap ya. Tadi apa sih di video sebelumnya juga membahas istilahnya menghargai jasa breeder pemirsa ya. Jangan asal menghargai jeripayanya payahnya breeder disamakan dengan musang yang hasil tangkapan liar ya. Oke, musang pandan Jawa atau musang pandan yang normal ya. Kira-kira harganya kisaran berapa itu Mas? Misalkan kalau yang hasil tangkapan alam ini kan misalkan ya di harga pasaran kan kalau yang tangkapan alam itu 300 sampai 350. Iya. Kalau kita biasanya kalau pandan normal di sini saya lepas adopsi biasanya harga 500 sampai 600 tergantung kualitas dari babynya tersebut. Nah, oke Ya, ya. yang normal. Seperti itu pemirsa. Ya jangan sampai menyamakan harga musang hasil tangkapan liar dengan hasil ternak atau breedingnya. Kalau hasil ternak mungkin ya kisaran 300 350. Kalau di sarang luwak Brebes ya di ownernya langsung ini bilang hasil ternaknya itu harganya kisaran 500 sampai 600 ya. Itu ngelihat kualitas ya. Itu pun juga kemungkinan bisa ngelihat hasil silsilah induknya juga ya Mas ya. Ya, jangan asal sembarangan seperti itu ya. Itu dari harga yang terendah di sarang luwak Brebes 500 sampai 600 ribu pemirsa ya, satu ekornya Mas ya. Iya, betul. Oke ya. Kemudian di atasnya musang pandan Jawa ada musang apa lagi yang sekiranya harganya lebih berbobot? Di musang pandan juga, tapi misalkan kayak di tadi musang pandan lokaliti Lombok gitu biasanya Lombok. pasarannya buat hasil breeding itu 800 sampai 1,3 jutaan lah yang buat musang Lombok. Musang Lombok 800 sampai 1,3 juta ya Mas ya, Iya. seperti itu ya. Kemudian ada lagi di atasnya musang Lombok, Musang Bali, musang Bali lanjut pemirsa harganya kisaran. kalau musang Bali juga itu kan banyak variannya tadi. Iya yang tadi brown, ada yang brown, yang tapis itu juga beda-beda harganya. Oh beda-beda, 3 jenis musang Bali harganya itu berbeda-beda. Nah kalau musang Bali yang istilahnya sesuai budget ataupun ringan lah seperti Iya, itu yang paling murah. itu. Biasanya yang paling murah itu yang black, Yang black hitam polos itu Ah. harganya kisaran berapa itu Mas? itu 1 juta sampai 1,5an. Yang hitam musang Bali 1 juta sampai 1,5 juta seperti itu. Itu baru yang hitam. Di atasnya hitam ada lagi Yang brown, yang brown. Nah, yang brown itu kisaran berapa? yang brown itu kisaran 1,3 sampai 2 jutaan lah. 1,3 sampai 2 juta itu yang brown. Berarti satu jenis lagi di atas angka 2 itu berarti Mas? Iya, Bali tapi Oh, Bali tapis itu lebih mahal pemirsa. Saya pun Semakin- juga baru lihat semakin seperti itu. cerah tapisnya dia semakin mahal biasanya. Tanda kutip tapis. Saya baru dengar. Ya. Untuk membedakan antara brown sama tapis itu pembedanya gimana Mas? Sekilas aja nggak apa-apa. Kalau brown itu biasanya coklatnya cenderung ke gelap, coklat tua. Coklat tua itu yang brown. Kalau yang Kalau yang tapis tapis itu coklatnya kekuningan cerah, lebih cerah intinya, lebih cerah daripada brown gitu. beda ya berarti ya. Nah, Coklatnya itu lebih muda ya, kalau lebih yang cerah sama kelihatan mungkin kayak bule seperti itu ya Mas. Ya? Ah. Nah, itu buat musang Bali yang jenis tapis seperti itu. Harganya di atas 2 juta berarti ya Mas ya? iya 2 juta sampai 2,5an. 2 juta sampai 2,5 juta. Tergantung. Pokoknya itu harga hasil breeding. Ya ingat hasil breeding atau hasil ternaknya. Oke, kita lanjut. Di atasnya musang Bali ada musang apa lagi Mas? Terus kalau buat jenis musang bulan itu yang buat Kalimantan biasanya harganya kalau hasil breeding itu 1,5 sampai 2 juta. Oke, musang bulan lokaliti Kalimantan berarti itu Mas. Kalimantan. Harganya 1,5 sampai 2 juta pemirsa ya. Musang bulan lokaliti Kalimantan. Berikutnya ada naik lagi jenis apa? Terus kalau yang musang bulan Sumatera biasanya agak lebih tinggi sedikit daripada yang Ya karena mungkin keunikan warnanya Ah. juga ya Mas. Berarti harganya di kisaran di kisaran 1,8 sampai 2,5an. 1,8 sampai 2,5 juta itu untuk harga baby musang bulan lokaliti Sumatera pemirsa yang cenderung warnanya dominan hitam ya Mas. Seperti itu. Di atasnya musang bulan ada musang apa lagi Mas? Kalau buat musang pandan yang kelainan genetik gitu misalkan kayak contohnya
Kelawu, musang kelawu. Musang Kelawu, iya. Itu musang kelawu biasanya kalau hasil bed dilihat juga dari kualitas kecerahannya, dia semakin cerah dia semakin mahal. Oke, berarti nggak asal beli Kelawu saja ya Mas ya? Kelawu misalnya beda semakin cerah biasanya dia semakin tinggi harganya. Kalau pasaran biasanya hasil breeding itu 1,8 sampai 2,5. Musang pandan Kelawu ya pemirsa. Ya, tadi sesuai kualitas dari warna kecerahan bulunya. Ya. Apakah kelawunya itu gelap atau cerah? Ya. Harganya kisaran 1,8 sampai 2,5 juta untuk harga bibinya ya Mas. Iya, buat hasil breeding. Buat hasil breeding pemirsa ya. Kemudian di atasnya Kelawu ada tingkatan jenis musang apa lagi Mas? Kalau di sini kan ada kelawu, mozaik. Kalau yang jenis mozaik itu dilihat dari coraknya biasanya. Oke, ya ini kita bahas harga musang yang ada di sarang luwak Brebes ya. Jadi kita nggak menyebutkan harga jenis-jenis musang yang lain, khawatirnya tanda kutip sellernya yang Biasa kan beda orang, beda orang. breeder itu Betul. ngasih harganya beda-beda juga. Betul, itu Dua sesuai sama ya. benar. Kan buat patokan udah beda jauh. Iya, pasarannya kisarannya segitu. berapa biar yang mau adopsi biar menyiapkan budgetnya terlebih dahulu ya. Oke, lanjut lagi pembahasan harga musang yang ada di sarang luwak Brebes. Nah, tadi di atasnya Kelawu katanya tanda kutip ada musang mozaik. Kalau mozaik itu cenderung yang namanya Willy, betul nggak itu Mas? Iya, itu salah satu jenis musang pandan mozaik itu. Musang pandan mozaik namanya Willy ini yang sayangannya Mas Sandi. Maskotnya SLB. Maskotnya SLB pemirsa yang tadi ada pakai kaos kaki, yang katanya nggak pakai kaos kaki disuruh pulang sama gurunya ya. Terus ada disetrap ya, terus dog food ya, di atas mukanya pun juga kelihatan putih sama ringtail. Nah, kalau boleh tahu tadi rentang harga yang tapis itu maksimal ya 2,5 juta ya, harganya di atas 2,5 juta. Kalau untuk jenis mozaik itu sendiri dilihat tadi dari spot putihnya ya Mas, Iya, mungkin ya coraknya. coraknya ya, spot putih itu jenis mozaik. Nah, kalau boleh tahu harganya kisaran berapa ya Mas? Misalkan tadi saya bilang dilihat dari coraknya itu semakin Oke. biasanya kalau di mozaik semakin banyak spot putihnya itu semakin mahal. Tapi kalau buat gambarannya aja itu lihat si Willy yang kayak Iya. tadi si Willy. Si itu, Willy ya. Kalau dia model mozaiknya kayak gitu biasanya dia di harga 10 sampai 15 juta. Waduh, mumet bro, guys. Gile. Kalian tadi dengar harganya berapa? Ya. Mas Andi menyebutkan harga musang mozaik terutama maskotnya sarang luwak Brebes yang namanya Willy yang sering diupload di grup Musang Lover Indonesia pemirsa ya. Itu memang sangat unik, sangat menarik, ternyata ada yang tertarik juga ya. Harganya kisaran rentang 10 sampai 20 juta. Ingat, juta, bukan ratusan ribu ya, bukan cuma di bawah 10 juta. Nah, harganya 20 juta. Ini sangat merinding sumpah, ini bener-bener sangat merinding baru dengar harga musang mozaik sampai 20 juta ya. Nah, kalau boleh tahu tadi kan bilang Mas Andi itu Willy maskotnya SLB ya, sarang luwak Brebes. Nah, berarti kalau tanda kutip 20 juta, apakah si Willy itu pernah ada yang nawar? Pernah banyak yang nawar. Oh, Pas semenjak sering diupload di sosmed apalagi di Facebook, Facebook gitu. ya betul. Banyak Ya. yang inbox ini nanyain harga mau Iya. nawar gitu. Oke. Tapi emang buat di sini juga buat indukan, buat pejantan, terus juga buat maskot anak kesayangan, jadi nggak saya lepas walaupun ditawar harga berapapun, insya Allah saya nggak akan kejual lah. Tuh pemirsa ya, ini namanya hobi sejati ya. Ownernya Jos mantap, konsekuen, konsisten ya. Bahwa ada musang kesayangan ataupun musang maskot, walaupun sudah ditawar harga 20 juta, tetap nggak bakalan mau dilepas seperti itu. Katanya buat ya project kedepannya seperti itu. Soalnya kalau berhubungan dengan uang kemungkinan cepat habis ya Mas ya? Iya betul. Betul ya, beda Kalau sama hobi. diternakan kan nanti keturunan aja yang bisa dijual kan buat
ATM berjalan. ATM hidup istilahnya ya Mas ya, kalau hewan ATM hidup ya. Investasi jangka panjang pemirsa, ini si Willy ya. Maskotnya dari sarang luwak Brebes ya. Kalau misalkan disilang sana kemari kan itu buat ATM juga ya. Anaknya dijual masuk ke rekening, tambahan lagi rezeki ya, tak terduga seperti itu ya, alhamdulillah. Berarti yang paling rendah tadi musang pandan Jawa ya 500 sampai 600, kemudian yang harga paling mahal ya tadi murah ya, murah 500 sampai 600, yang paling mahal berarti si Willy di sini ya Mas ya. Harganya sudah terakhir ditawar 20 juta pemirsa, tapi nggak dikasih. Saya juga geleng-geleng. Saya baru mengenal Mas Sandi beberapa bulan ya Mas ya. Tapi alhamdulillah langsung punya kontaknya. Sering chatan, sering tanya apa sharing seperti itu ya. Alhamdulillah saya menyempatkan waktu buat silaturahmi ya. Buat ngevlog bikin video seperti ini tanpa edit-editan. Alhamdulillah diperbolehkan ya. Itulah enaknya sesama musang lover ya Mas ya. Iya, saling terbuka, saling menerima. Orang dekat sama-sama orang Brebes, sama-sama orang Brebes ya, enak betul kan. Istilahnya orang Brebes ya wong apak ya, orang apak ora kepenak ya, wong apak ya mesti sedulurannya akeh Mas ya. Wong grapyak terutama ya kayak Mas Baklu, grapyak sedulure akeh ya. Ya, punya banyak teman ya. Contohnya Mas Sandi seperti ini ya. Ya jadi memang tadi sudah disebutkan beberapa varian jenis musang dan harganya. Maka dari itu ya sebelum mengadopsi musang alangkah baiknya menyiapkan dananya terlebih dahulu. Jangan sampai posting cari musang dana siap ya. Siapnya Ya, berapa? siapnya berapa itu kalau boleh tahu. Udah ditawarin kualitasnya bagus, hasil ternak, setelah ditanya siapnya di bawah angka pasaran, di bawah harga pasaran seperti itu. Kadang ya malas buat nawarin ya Mas seperti itu kalau dijual beli. Karena mereka nggak tahu proses dari ternak itu gimana, resikonya gimana. Kalau buat ternak juga kan buat beli pakannya yang berkualitas gitu kan beda, jadi jangan samainlah musang hasil ternak itu sama hasil tangkapan alam. Perjuangan seorang breeder ya Mas, seorang kualitasnya peternak juga kualitas itu sangat jauh beda lah sama tangkapan alam. Biar punya ciri khas tersendiri di sarang luwak Brebes ya. Jadi memang kayak gitu, hasil ternak ya jualnya ya mahal ya, jangan bilang lo kok mahal banget ya, memang hasil jeripaya seorang peternak seperti itu ya. Terus kita tahu silsilah induknya gimana. Biasanya kalau di sini hasil ternak itu kita sertakan SKL, surat keterangan lahirnya biasanya. Sama kita kasih tergantung yang mau adopsi itu mau dikasih microchip apa enggak gitu. Oke, ternyata memang ya dari hasil ternak ada SKL, sertifikat kelahiran berarti ya. Ya, surat keterangan lahir seperti itu. Sama chipnya juga. Itu chip fungsinya buat apa itu Mas? Itu buat bukti bahwa dia itu hasil ternak sini, buat bukti. Terus barangkali suatu saat ya kena musibah dia hilang, terus kita tahu musangnya ada di orang jauh, misalnya di orang itu, kita kan bisa punya bukti, ada nomor chipnya bisa bisa dilacak berarti ya. Oh gitu ya. Itu memang fungsinya kalau misalkan kita beli musang langsung di breedernya atau di peternaknya ya, seperti itu. Sudah punya surat keterangan lahir, ada microchipnya juga untuk mendeteksi ataupun melacak nomor serinya. Apakah musang tersebut benar betul ya beli dari hasil breedingan dari sarang luwak Brebes atau tidak pemirsa, seperti itu ya. Terus buat kontes juga biasanya kan kalau ada hasil ternak itu, kalau ada surat keterangan lahir, ada microchip, biasanya ada nilai plusnya. Oke, berarti ada tambahan nilai tersendiri ya Mas ya. Makanya jangan segan istilahnya buat beli musang hasil ternakan ya. Apalagi sudah ada SKL sama microchipnya juga ya. Kalau buat kontes insya Allah bisa naikin nilai ya Mas, seperti itu buat jurinya ya. Baik ya, paling mungkin pembahasan tadi ternak, kemudian bahas lanjut soal harga juga ya. Itu memang sudah disampaikan langsung dari ownernya Mas Sandi dari sarang luwak Brebes ya. Mungkin ada pesan atau kesan yang bisa disampaikan buat para netizen, terutama para musang lover sejati se-Indonesia Raya ya. Boleh kita dengarkan dari Mas Sandi, monggo silahkan ya.
Ya seperti buat pesan-pesannya seperti yang tadi saya bilang, tolong hargai hasil jerih payah dari breeder-breeder dengan cara jangan jangan menawar musang hasil ternak itu dengan sembarangan seenaknya sendiri gitu. Ya. Karena proses buat berternak itu dari pakan, dari prosesnya itu resikonya banyak kalau buat peternak. Oke, itu pesan dari Mas Sandi ya, owner langsung dari Sarang Luwak Brebes ya. Terus kurangin beli dari hasil tangkapan alam, biar di alam itu mereka ya yang di alam biar lestari, jangan ditangkapin. Biar cucu anak kita bisa melihat seterusnya, biar lestari lah. Oke, nah. Bukan netizen ya, para viewer atau yang nonton dengerin tadi ya, hargai jerih payah seorang breeder ya. Ya, ternak musang itu memang susah gampang susah lah seperti itu ya. Tadi udah dijelasin panjang lebar ya. Kemudian kurangi juga perburuan liar musang supaya apa? Musangnya itu tetap lestari di alam liar, supaya anak cucu kita bisa menjumpai sekiranya memang pada saat jalan-jalan di hutan ataupun di mana melihat musang lewat, itu pun juga ya ada kesenangan tersendiri ya. Oke. Ya mungkin pembicaraan atau pembahasan podcast kali ini cukup sekian saja ya. Oke, dan kita bingung bahasanya karena memang sudah panjang lebar ya. Saya pun juga mohon maaf agak ngantuk karena habis dinas malam ya. Belum tidur juga ya. Sama Mas Andi pun juga katanya tidurnya cuma berapa jam ya. Karena memang sering lembur nongkrongnya di kandang atau sarang luwak Brebes Mas, nongkrong di belakang enak. Lemburin luwak ya. Kebetulan masih dewekan sendirian ataupun jombel ya. Seperti itu ya. Oke ya, jangan lupa like ya, komen ya, subscribe juga, klik tombol loncengnya supaya mengikuti ya channel Mas Tommy ya, asli Brebes ya. Subscribe ya di bawah lah, pokoknya seperti itu ya. Klik subscribe di bawah, boleh di atas, terserah lah. Yang mending udah nonton ngikutin ya channel YouTube saya ya, tanpa edit-editan ya. Oke, mungkin ada sedikit yang saya sampaikan ini nanti akan bahas ya. Sebenarnya saya pengen bawa Poppy ke sini. Kasihan Poppy udah menjomblo, sudah diajak main ke Sarang Luwak Brebes langsung. Biar lihat ataupun jumpa terutama maskotnya di Sarang Luwak Brebes, si Willy. Ya, kasihan biar kenalan. Soalnya apa? Kalau misalkan kelamaan menjomblo ya, Poppy udah jadi janda kelamaan ya. Sudah pernah dikawin sama musang laut tapi keguguran, akhirnya saya sendirikan. Tinggal satu-satunya musang saya si Poppy ya. Insya Allah ada waktu lagi saya akan silaturahmi lagi ke Mas Sandi ya Mas ya, ke Sarang Luwak Brebes lagi, sekalian bawa Poppy ya. Untuk channel Poppy berikutnya itu mungkin bisa sendirian ya, soalnya kebetulan ya yang nyuting itu adik saya ya Mas Ivan Febianto ya. YouTube-nya ada di sini. YouTube-nya ada di sini nih, Ivan Febianto ya. Jangan lupa subscribe juga, itu kebetulan breeder apa Mas? Kura-kura. Ya, breeder kura-kura atau istilah lainnya res ya Mas ya, atau jenis yellow belly juga ya. Kura-kura air yang hidupnya di air ya. Sudah jalan. Ya, sering udah jalan seperti itu Mas ya. Jadi seperti itu ya, mohon maaf barangkali ada salah-salah kata seperti itu ya. Biasa kita lambaikan tangan dulu Mas ya, buat para musang lover ya, jangan sampai lupa ya. Jumpa terus ya di channel YouTube saya Tommy Siswoyo. Oh iya, lupa Facebooknya Mas Sandi, Sandi on off, mungkin bisa dieja tulisannya seperti apa Mas? Kadang bingung juga untuk pencarian. Tulisannya SHANDY spasi on spasi off. Oke. Sandi on off. SHANDY Sandi ya, on off ya. Itu pencarian supaya kalian juga penasaran dengan koleksi Mas Sandi, bisa di add juga Facebooknya ya. Barangkali mau tanya-tanya boleh, silakan, nggak apa-apa, Mas Sandi enak orangnya ya, seperti itu ya. Silakan, kita terbuka saling berbagi ya Mas ya, nggak apa-apa, jangan sampai menggurui tapi berbagi. saling berbagi ilmu, jadi enak seperti itu ya. Terus YouTube ya, tadi Tommy Siswoyo, Facebook saya juga Omi Azahra ya, atau Tommy Siswoyo ya. Cenderung saya lebih fokusnya
khususnya jadi peternak sugar glider ya. Jadi itu nggak usah panjang lebar ya, tetap tonton video saya selanjutnya ya. Saya pamitan, terima kasih sudah menonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita pamitan, terima kasih banyak ya Mas sudah Mas. saling berbagi informasi ya podcast kali ini ya. Semoga silaturahminya berjalan terus menerus. Amin ya. Semoga ternaknya juga lancar. Amin. Oke, kita pamitan dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, benar cocok. Biasanya durasi itu sampai iya kayak gini rada ngeblur anu kayak senja nenek moyang. Iya boleh. Iya, nyembur. Momen keren mana? Mbak tenang kok burine kowe mana? Awet. Itu biasanya di Mas itu orang enggak. Beneran masalah ini makanya yang ucap sama sudah ini boleh belajarannya orang sekarang ngomong ngawas tes dari pertama itu harus biasa kurang niat silakan fokus gitu ini nggak fokus kadang-kadang sering mungkin ini nggak lakukan aku sini ada ini tiap YouTube kan anak hasilnya ya lumayan itu orang YouTube anak lebih kawinan makanya nyok kelangan pantes bener ini nomor salah nyimak ini bener cuma ini kawin tentang bagi juga seneng standar service spesial nemen gitu
Masih nutupi.